Sudah sejumlah persoalan mewarnai pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2020 di tanah air. Salah satunya yang menimbulkan polemik luas juga terjadi di DKI Jakarta. Nah, kita akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan pengamat dunia pendidikan, Pak Doni Kusuma yang sudah tersambung melalui daring. Dan Anda juga bisa berinteraksi dengan kami melalui atau menyampaikan pengalaman Anda dalam proses PPDB tahun ini melalui sambungan telepon 0215360500. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi Mbak Stefani. Ya, Pak Doni, melihat polemik yang terjadi di tengah PPDB 2020 ini, menurut Anda apa akar permasalahannya? Ada Permendikbud sebagai landasan hukum kebijakan ini atau dalam tataran pelaksanaannya yang menjadi masalah? Ya, pertama-tama ada 3 hal. Jadi Permendikbudnya sendiri sebenarnya perlu diperbaiki lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam eksekusi di lapangan itu kurangnya sosialisasi dengan orang tua atau pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, Kemendikbud perlu lebih mensosialisasikan peraturan ini kepada pemerintah daerah. Karena ada beberapa porsi pemerintah daerah yang mereka bisa mengelola, mengatur kebijakan tentang zonasi ini. Jadi ada 3 hal ini Mbak yang menurut saya menjadi akar persoalan. Kenapa sejak 2017 kebijakan zonasi ini menuai persoalan terus-menerus. Jadi ketiganya ini? Iya. Misalnya salah satu contohnya di DKI Jakarta, menurut Anda sendiri tolak ukur zonasi, usia, kemudian waktu pendaftaran ini sudah tepat atau belum? Atau ada mekanisme lain yang lebih ideal menurut Anda? Ya, kalau saya melihat di DKI, mereka kekeliruannya adalah dari segi prosesnya dulu. Jadi DKI ini memulai dengan proses afirmasi. Seharusnya mulainya itu dari proses zonasi. Jadi pendaftaran awal itu dari zonasi dulu, kemudian baru afirmasi, dan kemudian kalau kemudian masih ada, bisa membuka jalur prestasi. Itu yang pertama. Jadi dari prosesnya sudah keliru. Yang kedua, terkait dengan usia, ini kemudian sebenarnya kalau dari sisi usianya saya melihat itu tidak masalah karena sudah sesuai dengan Permendikbud. Yang jadi masalah adalah ini. Kurangnya sosialisasi Mbak. Jadi orang tua itu akan menganggap bahwa yang di DKI itu syaratnya usia. Padahal kalau kita lihat peraturannya tidak. Di dalam peraturan itu sudah sesuai dengan Permendikbud. Kalau jumlah yang mendaftar melebihi kuota, maka proses seleksinya itu berdasarkan usia dulu. Jadi kalau melebihi kuota, misalkan kuotanya 50%, yang mendaftar melebihi itu, maka diprioritaskan usia, kemudian lokasi sekolah, kalau itu sudah sama, ternyata sama, baru yang terakhir adalah siapa yang paling cepat mendaftar. Maka sebenarnya Kepala Dinas Pendidikan DKI ketika mengatakan bahwa PPDB zonasi ini di DKI unik karena berbasis kelurahan, saya rasa bisa diatur PPDB zonasi berbasis kelurahan, tetapi tetap terkait dengan jarak. Karena di aturan DKI sendiri, kalau usia itu ternyata sama, maka yang diprioritaskan adalah letak sekolah. Kan DKI punya aturan seperti itu di situsnya kan. Jadi artinya jarak zonasi itu harus menjadi prioritas. Itu yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan gitu. Jadi selain itu DKI kuota zonasinya yang berbeda Mbak. Jadi kalau di pusat itu mengatur 50%, di DKI menguranginya menjadi 40%. Jadi ada 3 kekeliruan ini yang saya lihat di DKI itu terjadi. Menjadi masalah. Alasan akhirnya memilih kelurahan karena demografi Jakarta yang unik. Menurut Anda tetap tidak bisa menghilangkan persyaratan jarak di sini? Iya, jelas tidak. Jadi zonasi itu memang berdasarkan jarak dan sebenarnya akses kendaraan. Maka bisa jadi kelurahannya bisa berbeda, tetapi akses kendaraannya lebih cepat, itu bisa masuk di dalam zonasi. Jadi artinya zonasi itu adalah perlu melihat bagaimana sejauh mana aksesibilitas sekolah terhadap diri anak ini. Karena kan yang menjadi fokus perhatian keselamatan dan keamanan anak. Juga dari sisi ekonomi, kalau akses kendaraan transportasinya itu lebih cepat, maka orang tua itu akan mengeluarkan uang lebih sedikit untuk transportasi. Bahkan kalau dekat, anak bisa jalan kaki, naik sepeda, itu lebih sehat. Maka sebenarnya prioritas jarak ini akan menjadi tetap yang utama, selain tadi pembagian daerah. Karena pembagian daerah di seluruh Indonesia ini berbeda-beda. Karena ada yang daerahnya pegunungan, ada yang ngelewatin sungai, dan lain-lain. Bisa jadi satu kelurahan itu berdekatan, tetapi ternyata dipisahkan oleh sungai yang tidak ada jembatan. Maka dia akan masuk ke zonasi yang lain. Itu kewenangan pemerintah daerah. Saya rasa DKI berdasarkan kelurahan itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia mengabaikan kriteria jarak itu. Ini yang kemudian menjadi masalah. Berarti ada perbedaan persepsi di sana terhadap Permendikbud. Tadi Anda menyebutkan Permendikbud harus diperbaiki. Dalam hal apa Anda maksud ini? Yang saya maksud adalah dari prinsip-prinsipnya. Jadi Permendikbud ini kan dimulai pada zamannya Pak Muhadjir Effendi tahun 2017. Waktu itu
kuota zonasi itu 90%, Mbak. Kenapa 90%? Karena ingin memberikan akses kepada semua anak yang usia bersekolah yang ada di sekitar sekolah. Jadi zamannya Pak Muhadjir itu yang sangat ditekankan adalah prinsip keadilan sosial gitu. Jadi tidak peduli kamu pinter, kurang pinter, punya duit atau tidak, itu dia harus punya akses pendidikan di sekolah yang terdekat. Itu tahun 2017. Tetapi semakin ke sini turun lagi menjadi 80 karena diprotes, ya kan. Lalu kemudian yang terakhir, sekarang ini zamannya Pak Nadiem Makarim malah diturunkan lagi kuota zonasinya menjadi 50%, lalu kemudian posisi untuk prestasinya ditingkatkan jadi 30%. Ini nanti akan mengembalikan persepsi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah elit lagi. Jadi ini akan mendiskriminasi. Padahal tugas pemerintah daerah adalah membangun sekolah-sekolah itu berkualitas sama, sehingga masyarakat itu di sekolah terdekat itu kualitasnya tetap sama gitu. Jadi ini ada persoalan, maka saya mengusulkan kepada Kemdikbud, semestinya jalur zonasi ini kuotanya ditingkatkan gitu. Saya rasa 90% itu sudah sangat bagus, bahwa ada catatan-catatan tertentu di Pemda bolehlah itu, tetapi kriteria jarak ini tetap harus menjadi utama. Yang jadi masalah kan pemerintah daerah itu membuat scoring, Mbak. Jarak terdekat berapa persen, prestasi berapa persen, lalu kemudian nilai waktu itu dengan ujian nasional. Jadi akhirnya apa? Anak yang persis rumahnya letaknya di sebelah sekolah itu tidak bisa diterima. Dan saya rasa ini bukan tujuan dari zonasi. Tujuan zonasi itu adalah memberi akses kepada siapapun yang dekat di situ untuk masuk ke satuan pendidikan yang tersedia di sana. Berarti perlukah dari landasan hukumnya sendiri langsung ditetapkan saja ada berapa jarak yang seharusnya ditetapkan sebagai sistem zonasinya? Tidak bisa, Mbak, karena dari beberapa evaluasi 3 tahun ini jarak zonasi itu beda-beda karena pertama letak sekolah negeri itu berbeda-beda, kepadatan sekolah negeri juga berbeda-beda, juga komposisi antara sekolah negeri dan swasta. Kemudian rombongan yang lulusan SMP yang akan lulus ke SMA, SD akan ke SMP itu masing-masing daerah berbeda. Sehingga tidak bisa pemerintah menetapkan jarak. Yang bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah membuat prinsip bahwa jarak harus menjadi yang utama. Lalu yang kedua, waktu itu saya mengusulkan adanya akses. Karena seringkali jaraknya dekat tetapi aksesnya tidak ada, karena harus ngelewatin gunung atau bukit. Dan itu tidak memungkinkan, maka harus diatur. Lalu kemudian jangan sampai ada blank spot. Artinya ada sekolah tertentu, anak ini tidak masuk zona manapun gitu. Dan saya rasa selama 3 tahun ini dengan pusat data pendidikan di kementerian, saya rasa sudah ada pemetaan-pemetaan itu. Masalahnya kan pemerintah daerah jarang sekali mempergunakan data-data dari kementerian untuk mengatur pola zonasi. Di Balitbank sudah ada data-datanya. Oh, jadi bagaimana praktiknya untuk memastikan penerjemahan Permendikbud ini oleh dinas pendidikan di daerah masing-masing agar tidak kemudian menuai polemik seperti ini, Pak? Ya, pertama-tama pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas harus paham betul nih esensi dari persoalan PPDB zonasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pemerataan akses pendidikan. Dengan akses pendidikan merata, lalu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini yang pertama. Maka sosialisasi kementerian terhadap peraturan Permendikbud nomor 44 2019 ini harus lebih intensif ke pemerintah daerah. Saya rasa ini udah kebiasaan kita lah ya. Pemerintah daerah itu kementerian sudah seringkali mengundang nih pejabat dinas, kepala dinas datang untuk sosialisasi, tapi mereka datang itu nggak pernah memperhatikan, Mbak. Kadang-kadang malah ngutus orangnya, ngomong sendiri gitu kan, sehingga nggak paham gitu. Lalu begitu ada masalah, lalu menuai persoalan. Yang kedua, satuan pendidikan ketika dia sudah memahami peraturan dari pemerintah daerahnya, mereka harus segera sosialisasi kepada orang tua. Dan tentu saja tidak cukup kalau hanya sekolah yang menyosialisasikan, karena ini kepentingan umum, maka pemerintah daerah harus membuat media komunikasi, buletin, radio, media sosial, dan lain-lain tentang persoalan PPDB ini, supaya orang tua tahu, oh anak saya akan masuk proses-proses seperti ini. Lalu yang terakhir adalah tentu saja, zonasi ini sampai saat ini belum pernah melibatkan swasta, Mbak. Jadi ada seringkali kan kelebihan kuota ya, artinya kuotanya misalkan itu 50%, yang mendaftar itu membeludak. Dan pasti karena jumlah sekolah negeri itu sangat terbatas, maka tidak bisa semua warga negara tertampung di sekolah negeri. Sehingga kalau ada orang tua protes anak saya tidak bersekolah, sebenarnya protesnya itu tidak bisa bersekolah di sekolah negeri gitu. Tetapi mereka tetap punya akses ke pendidikan, dan mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri ini siapa yang bertanggung jawab mengatur? Di dalam Permendikbud nomor 27 itu pasal 27 diatur bahwa itu yang mengatur adalah pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus membagi. Pertama, anak di zonasi itu harus akses sekolahnya sudah ada. Lalu yang kedua, kalau mereka tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah itu bisa bekerja sama dengan sekolah yang dikelola masyarakat untuk memberikan akses.
Nah ini yang tidak pernah dipikirkan. Artinya gini, DPRD, gubernur, wali kota harus memikirkan anak-anak yang terutama dari afirmasi, yang dari keluarga tidak mampu ini, mereka itu bisa jadi tidak masuk di sekolah negeri, tetapi kan tetap harus sekolah. Kalau mereka sekolah ke sekolah swasta berbayar, mereka tetap tidak mampu. Sedangkan mereka yang ekonominya lebih mampu, tidak masuk di sekolah negeri, mereka tetap bisa masuk di sekolah swasta, gitu kan, yang berbayar bahkan yang berkualitas. Maka ini yang harus diperhatikan. Saya rasa diskusi yang terakhir ini sangat jarang terjadi karena anggota DPRD DKI itu pernah membahas ini. Mestinya kan mereka menyediakan beasiswa atau apa seperti yang dulu pernah dilakukan Bu Risma di Surabaya. Tetapi kemudian juga gagal karena sekolah swasta yang diajak kerjasama dengan proses beasiswa itu Ya, untuk menjadi alternatif konsisten. Ya. Ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita Pak Doni, ada Pak M. Faruk dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Oke. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanya kepada kepala dinas pendidikan yang komentarnya beberapa ini berbeda-beda. Katanya jalur donasi itu adalah hitung dari data rumah ke sekolah. Faktanya anak saya masuk aja di donasi tidak. Yang dihitung adalah usia. Saya ingin tahu, buat apa saya ini sekolah 6 tahun, menuntut ilmu untuk menjadi terbaik, faktanya oleh Dinas Pendidikan diabaikan begitu saja perjuangannya. Tidak dinilai ahliannya, upayanya, ya kerasnya dari pagi sampai malam mereka belajar. Kami kecewa. Jangan menggampangkan karena usia. Saya mau tanya, usia itu yang memberikan dari Tuhan. Apa kita ini bisa mengatur soal itu? Ya, terima kasih. Kan diatur. Pak M. Faruk, kami sudah bisa menangkap pernyataan Anda. Jadi yang juga menjadi polemik di Jakarta adalah soal usia. Menurut Anda, Pak Doni, apakah memang perlu tolak ukur usia ini dalam PPDB? Iya, sangat perlu Mbak. Karena meskipun ini bukan prioritas, jadi Permendikbud yang mengatur tentang usia itu mengatur batas usia pendaftar SD. Jadi untuk di SD itu batasnya adalah bahkan range-nya lebih tinggi, jadi antara 7 sampai 12 tahun. Kemudian untuk SMP itu yang diatur hanya batas maksimalnya. Jadi sekolah boleh menerima anak ke SMP itu maksimal 15 tahun, kemudian SMA itu 21 tahun. Nah, dalam hal tertentu tadi saya katakan, ketika kuota zonasi misalkan 50%, yang mendaftar ternyata 100%, kan sekolah harus menentukan yang 50% itu bagaimana, ya kan? Maka seleksi pertama adalah usia. Kenapa pertimbangannya usia? Karena ini prinsip keadilan, Mbak. Jadi anak-anak dari keluarga prasejahtera mungkin karena kurang memiliki tradisi pendidikan yang bagus, bisa jadi karena pembelajaran kurang baik dia sering tidak naik sekolah, ya kan? Bisa jadi tidak naik sekolah, maka usianya lebih tua, 1 tahun, 2 tahun. Nah mereka ini yang harus diprioritaskan supaya tidak sangat tua di usianya yang harus masuk sekolah. Jadi saya rasa ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena ini masalah psikologi gitu ya. Jadi persoalan psikologi dan perkembangan anak gitu. Dan ini memang harus dikelola oleh satuan pendidikan nantinya. Tapi kan ada untuk sistem afirmasi untuk mereka yang kurang mampu. Ya, untuk mereka yang kurang mampu ada sistem afirmasi. Tetapi kan ada sistem zonasi juga, Mbak. Jadi prioritasnya itu dari zonasi dulu. Kalau semua sudah terpenuhi, baru kemudian afirmasi. Kalau dari zonasi dan afirmasi itu masih ada kuota, di Permendikbud itu diatur pemerintah daerah dapat melaksanakan jalur prestasi. Jadi sebenarnya jalur prestasi itu nggak wajib malahan. Gitu. Jadi aturannya seperti itu. Jadi ketika zonasi sudah ada, afirmasi ada, dan masih ada kuota lewat jalur pindahan, baru sisanya itulah dipakai untuk jalur prestasi. Seperti itu Mbak. Jadi supaya jelas gitu. Karena yang sekarang di DKI ini kan mereka jalur afirmasi dulu yang diproses, dan jalur afirmasi membeludak, maka mau nggak mau tetap usia yang kena gitu. Karena ini prosesnya menghitung dari mereka yang seharusnya punya hak lebih dulu gitu. Dari segi usia ini nggak ada kaitan bahwa usia itu diberikan Tuhan atau tidak. Ini hanya masalah sederhana saja. Mereka itu jangan sampai itu yang punya katakanlah seharusnya itu berusia kelasnya sudah masuk lebih lanjut, tetapi kemudian tidak mendapat haknya. Jadi ini memang pilihan yang tidak mudah, tetapi saya rasa cukup rasional. Apa dampaknya bagi para siswa-siswi nanti? Kita akan bahas pada usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.